Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Saudagar Komputer dengan saya, Karis. Hari ini saya lagi senang banget nih karena kita kembali lagi kedatangan laptop terbaru, tapi kali ini datang dari Acer. Sejauh saya review produk-produk Acer itu penontonnya selalu banyak loh, karena emang laptop Acer ini keren-keren banget. Laptop generasi terbaru, mewah, murah, dan desainnya bagus. Cocok banget buat kamu yang lagi cari laptop untuk sekolah tapi pengen tampil kece. Kenalin, ini dia Acer Aspire Lite 14. Belum lama ini Acer ngeluarin produk terbarunya, yaitu Acer Aspire Lite 14 di Desember 2023. Buat teman-teman semua nih pasti nggak asing sama yang namanya Acer Aspire, karena memang nama itu nih udah melekat banget sama Acer udah lama. Teman-teman semua nih yang di rumah pasti udah tau lah apa itu Acer Aspire. Malah jangan-jangan teman-teman pakai sendiri produknya. Tapi Acer Aspire Lite 14 ini beda nih. Setelah saya kepoin di halaman resmi website Acer, laptop ini tampil lebih fresh dengan desain yang keren dan speknya menarik banget untuk kita bahas. Harganya juga tenang, tetap murah kok. Acer Aspire Lite 14 AL1431P ini bisa teman-teman bawa pulang dengan harga 5 jutaan aja. Dengan 5 jutaan kita beneran dapat laptop yang bagus banget. Biar gak penasaran, langsung aja kita bahas laptopnya. Langsung aja kita bahas mulai dari prosesornya. Acer Aspire Lite 14 menggunakan prosesor dari Intel N100 dengan teknologi Intel 7, punya 4 core 4 thread dengan frekuensi turbo mencapai 3,4 GHz dengan 6 MB Intel Smart Cache. Integrated grafik dia pakai Intel USD Graphic dengan frekuensi dinamis maksimal mencapai 750 MHz dengan 24 execution unit. Udah pernah denger belum apa itu prosesor Intel seri N? Kata Intel, prosesor Intel seri N ini menghadirkan performa yang kamu butuhkan dengan terjangkau untuk bisa terhubung, belajar, dan bermain di mana aja. Jujur aja belum banyak laptop yang pakai prosesor ini, tapi dari speknya cukup menarik. Nanti kita sama-sama lihat gimana performanya. Untuk RAM-nya, laptop ini punya RAM berkapasitas 8GB, DDR5 4800 MHz, dan cuma ada satu slot aja untuk RAM-nya. RAM 8GB menurut saya udah cukup lah ya buat sekarang, dan masih cukup banget, apalagi dia udah DDR5. Dan udah saya konfirmasi langsung juga dengan Dr. Acer yang ada di halaman website Acer resmi. Kalau ternyata laptop ini RAM-nya masih bisa di-upgrade sampai 16GB, walaupun cuma satu slot aja. Jadi kita bisa copot RAM-nya dan kita pasang 16GB biar performanya makin mantap lagi. Selanjutnya untuk penyimpanannya, dia udah pakai SSD. Dia pakai SSD M.2 NVMe berkapasitas 512GB. SSD yang dia pakai ini adalah SSD M.2 NVMe PCIe Gen 3 yang speednya harusnya berada di atas 3000 MB/s. Dan bener aja, ketika saya tes menggunakan Crystal Disk Mark, SSD-nya punya kecepatan baca di 3238 MB/s dan kecepatan tulisnya berada di 2565 MB/s. Mantap, SSD-nya beneran kenceng banget. Dan kalau teman-teman rasa 512GB itu masih kurang nih buat SSD-nya, saya tadi juga udah konfirmasi langsung sama Dr. Acer-nya sekalian kalau ternyata SSD laptop ini bisa di-upgrade sampai 1TB walaupun hanya dengan satu slot aja. Lanjut untuk wireless konektivitas. Kayak laptop biasanya nih, laptop ini udah dilengkapi dengan WiFi dan juga Bluetooth. Jadi kita bisa connect internet dimanapun kita berada dan juga connect dengan peripheral Bluetooth. Jadi lebih simpel-simpel aja. Next untuk baterainya, laptop ini pakai baterai berjenis lithium ion berkapasitas 45 Wh 6103 mAh. Untuk baterainya kita uji pengisian daya dari 0 sampai 25% butuh waktu 26 menit. Kalau dari 0 sampai 50% butuh waktu 1 jam. Dan dari 0 sampai 100% butuh waktu 2 jam 25 menit. Ini tergolong waktu pengisian yang normal aja. Bagus ya. Kapasitas baterai yang saya rasa udah cukup banget lah untuk menunjang kegunaan harian sama anak sekolah, dan baterainya juga saya rasa cukup awet. Lanjut untuk sistem operasinya, laptop ini udah dibekali dengan Windows 11 Home original, dan Windows 11 ini bisa kita pakai terus-terusan sampai bosan, pokoknya nggak ada batas waktunya. Dan kita juga dapat gratis Microsoft Office Home and Sudden 2021, dan itu original juga. Lumayan kan, kita bisa beli laptop harga 5 jutaan, speknya udah bagus, desainnya keren, dan kita udah nggak perlu lagi beli Windows sama Office terpisah. Selanjutnya kita ngomongin soal desain sama apapun yang kelihatan waktu kita ngelihat laptop ini. Laptop Acer Aspire Lite 14 ini tampil lebih kece dengan desain yang baru. Harganya murah tapi desainnya nampak premium. Warnanya silver dan finishing ini beneran bikin kelihatan tambah mewah.
Apalagi di bagian covernya ada logo Acer tapi kecil aja di bagian atas dan tulisan Aspire di bagian bawahnya. Beneran, ini desain yang keren banget untuk sebuah laptop dengan harga yang murah. Desain yang cocok banget untuk bisa kelihatan keren di sekolah, kampus, dan juga perkantoran. Laptop ini juga ukurannya lumayan ramping dengan panjang 31,4 cm, lebar 18,9 cm, dan tebelnya udah saya ukur sendiri 1,8 cm yang menghasilkan berat di 1,35 kg. Enteng banget. Next, kita lanjut ke bagian layarnya. Nah, layarnya ini nih beda daripada yang lain. Berukuran 14 inci 16:10 yang punya resolusi yang biasanya disebut dengan nama WUXGA 1920x1200 dengan panel IPS yang seperti biasa teknologi Acer yaitu Acer ComfyView. Jadi layarnya yang 16:10 ini lebih tinggi teman-teman daripada laptop biasanya yang hanya 16:9. Tapi saya udah cobain sendiri dan ternyata cukup nyaman juga karena layarnya tuh agak lebih tinggi, jadi kalau kita pakai tuh kita nggak perlu nunduk-nunduk. Bingkai layarnya di sini juga udah cukup tipis nih di sisi kanan dan sisi kiri. Jadi makin terasa cukup lega aja buat layarnya. Udah tinggi, lega pula ngeliatnya. Begitu juga dengan bagian atasnya nih yang padahal di sini ada webcam tapi kelihatan tipis juga. Webcamnya punya resolusi di 2,1 megapiksel 1080p. Hasil kameranya juga termasuk oke dan masih oke banget buat Zoom, Google Meet, dan kawan-kawannya. Kurang lebih kayak gini hasil dari webcamnya dan juga suara dari mikrofonnya. Kayak gini. Halo guys, ini adalah hasil kamera dari Acer Aspire Lite 14. Bagaimana kualitasnya? Sekarang waktunya kita turun ke bagian keyboardnya. Keyboardnya di sini udah cukup nyaman banget buat kita pakai ngetik. Saya juga udah cobain dan ternyata nyaman banget, nggak ada masalah. Yang saya suka dari keyboardnya adalah tombolnya besar-besar, kecuali di bagian row atas bawah yang lebih kecil dengan ukuran setengah dari tombol lainnya. Tapi nggak apa-apa, nggak ngaruh. Dan di keyboardnya juga teman-teman nggak akan nemuin tombol print screen karena emang nggak ada. Jadi kalau mau screenshot bisa gunain kombinasi tombol Windows, Shift, dan S. Salin aja ke aplikasi Paint atau sejenisnya kemudian disimpan. Ya repot dikit nggak ngaruh, yang penting laptopnya keren. Turun lagi ke bawah ada touchpad yang letaknya center, nggak sejajar sama tombol spasi sama sekali. Ini posisi yang unik, nyaman saat ngetik karena ruang gerak tangan kanan kiri kita nih sama. Dan ukuran touchpadnya juga lumayan besar, jadi penggunaan lebih dari satu jari udah nyaman banget. Oke, kita lanjut ke bagian portnya atau konektornya. Di sebelah kiri ada satu buah DC-in atau lubang charger. USB 3.2 Type-C full function, bisa buat ngecharge data dan juga display. Ada HDMI dan juga ada satu buah USB 3.2 Type-A. Di sebelah kanan ada dua buah USB 3.2 Type-A, slot microSD dan juga audio combo jack. Bisa dibilang portnya udah lengkap banget lah ya. Dia juga punya HDMI dan dia juga punya Type-C yang full function, plus USB Type-A nya tuh USB 3 semua. Jadi transfer datanya udah cepet banget. Akhirnya kita tiba di pengujian performa dari laptop ini. Nanti kita bakal jalanin beberapa software benchmark kali ya, sama tes game tipis-tipis biar kita nggak penasaran bisa atau enggak laptop ini dipakai buat main game. Langsung aja, ini dia tes performanya. Tentunya uji performa. Pertama kita seperti biasa jalanin Cinebench R15 dan bakalan kita looping 5 kali dengan charger. Running pertama kita dapetin skor 337 poin. Selanjutnya stabil berkisar 330-an sampai 340-an. Dan di running terakhir saya coba berikan waktu delay yang agak lama hingga suhu prosesornya turun lebih jauh dan dapetin skor lebih tinggi di 468 poin. Suhu ketika menjalankan Cinebench R15 saat running tertinggi berada di 67 derajat Celcius dan terendahnya saat running berada di 62 derajat Celcius. Ini suhu yang masih adem sih, mantap. Lanjut ke Cinebench R20. Kita looping 5 kali dalam kondisi tercolok adapter atau terkondisi lagi ngecas. Skor yang kita dapetin cukup lumayan. Running pertama kita dapetin skor di 1081 poin dan itu jadi skor yang tertinggi. Skor terendahnya kita dapetin di running keempat dengan 1045 poin. Kestabilan dalam 5 kali looping, skor terus berada di atas 1000 yang artinya cukup stabil. Tuh saat running Cinebench R20 juga adem banget. Tertingginya cuma ada di 66 derajat Celcius dan terendahnya berada di 60 derajat Celcius. Adem banget. Masuk kita ke tes main game biar kita nggak penasaran bisa atau enggak laptop ini buat main game. Pertama kita isi Valorant di resolusi 720p dengan settingan rata kiri alias slow. FPS tertinggi kita dapetin sampai 110 fps
Dan ketika ada musuh, drop mulai dari 75 sampai 90 fps. Terbilang masih lancar banget dan playable banget untuk dimainin sambil nunggu waktu berbuka puasa. Yang kedua, kita coba jalanin Left 4 Dead 2. Jalan di resolusi 720p dengan settingan default dengan fishing aktif. Game yang ringan ini dengan lancar banget kita bisa mainin. FPS tetap stay di 60 fps, ya enteng lah ya, wajar. Game yang udah lama banget. Terakhir kita waktunya main yang agak baru nih, yaitu CSGO 2. Kita jalanin di resolusi 720p dengan settingan grafik rata kiri sekiri-kirinya. FPS yang kita dapetin cuma 7-30 fps. Rendah banget, bahkan saat rame bisa drop hanya 7-15 fps. Sayang banget, yang artinya kamu belum bisa mainin game ini di laptop Acer Aspire Lite 14. Gimana pendapat teman-teman soal laptop ini setelah tadi kita udah banyak banget bahas laptop ini? Boleh banget tulis di kolom komentar. Terakhir saya mau bahas poin penting dari laptop ini. Pertama, laptop ini udah pakai prosesor yang bagus di kelasnya. Di kelas laptop harga 4-5 jutaan, kalau dibandingin sama Intel Celeron, jelas bagusan Intel seri N. Yang kedua, upgradable. Kemampuan upgrade laptop ini tuh penting banget. Lagian siapa coba yang pengen spek laptopnya gitu-gitu aja tanpa ada upgrade sama sekali untuk ningkatin performanya. Suatu saat pasti diperluin deh upgrade laptop itu sendiri. Nah, Acer menyediakan opsi upgrade itu untuk jawaban teman-teman nih, biar teman-teman performa laptopnya tuh nggak mentok di situ aja. Yang ketiga, desain yang premium, slim, modern, dan keren. Walaupun laptop ini nggak pakai material yang bagus banget, tapi di finishing dengan sangat sempurna. Walaupun laptop ini harganya murah, tapi dia memberikan kesan yang premium. Layaknya laptop yang punya harga di 10 jutaan. Kayaknya ini jadi salah satu laptop yang keren nih di harga 5 jutaan. Dan buat teman-teman semua yang lagi cari laptop murah tapi pengen bagus dan keren, saya sendiri sangat rekomendasikan laptop ini buat teman-teman semua. Dan buat teman-teman yang berminat, teman-teman bisa beli laptop ini di outlet Saudagar Komputer terdekat. Atau buat yang di luar Jakarta dan Bekasi, bisa banget beli lewat website official Saudagar Komputer di saudagarkomputer.com. Di sana banyak promonya, jangan sampai kelewatan. Link pembelian nanti ada di kolom deskripsi. Oke, mungkin cukup sampai segini aja. Seperti biasa, saya mohon maaf banget kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa like video ini, komen kalau pertanyaan, dan juga share video ini. Jangan lupa juga teman-teman subscribe channel YouTube Saudagar Komputer dan aktifkan lonceng notifikasi biar teman-teman gak ketinggalan kalau kita lagi upload video terbaru buat teman-teman semua. Jangan lupa juga follow sosial media kami yang ada di kolom deskripsi. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih dan salam teknologi.